Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenab Apobi. Saya sebagai mahasiswa PPG YIN Sultan Amai Gorontalo, batch 1 tahun 2024. Disinilah tempat belajar saya dan mengajar saya di SMK Negeri 1 Mootilango. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran teknik dan bahasa. Apa kabar adik-adik? Baik. Berarti semua sehat ya? Ya. Terima kasih. Adik-adik, ibu minta mohon diberi satu tempat duduk kalian yang sekitaran tempat duduk di laci maupun di bawah. Bersih, bawah meja silakan diperiksa apakah sudah bersih maupun masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada sampah, tolong dibersihkan, dibuang di mana? Di tempat sampah. Buang bersih. Tolong dibuang. Terima kasih. Mengapa kita harus saling menjaga kebersihan? Ada yang tahu? Mengapa harus saling bersih? Karena kebersihan adalah bagian dari jika tempat kita, ruangan kita ini bersih, otomatis itu membuat kita nyaman dalam menerima kebersihan. Oke, terima kasih. Adik-adik, mohon diperiksa ke meja apakah sudah rapi, jilbab. Ada yang di luar, tolong dikancing, masukkan di dalam celana, di dalam bannya, di ikat-ikatnya diperhatikan. Oke, sudah bersih, sudah rapi? Sudah. Sehingga wajah yang cerah ceria, ganteng dan cantik itu akan nampak. Oke, terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Untuk itu siapa yang bisa memimpin doa? Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi bisa membuat kita lebih memahami, memudahkan kita untuk memahami, menerima pembelajaran yang kali ini, memudahkan kita melaksanakan kegiatan insya Allah boleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik, hari ini apakah hadir semua? Amin. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Jadi segala sesuatu patut kita syukuri ya. Ya. Sudah siap belajar? Siap. Untuk itu marilah sama-sama kita sedikit ulas sehingga semangat kita pada pagi hari ini ditambah lebih berapa persen lagi bisa? Bisa. Itu Ibu Manu dari sini silakan bergerak. Oke, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, terima kasih. Adik-adik, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan kemarin? Tentang manfaat dari penyakit sosial. Ya. Materi kita pada pertemuan kemarin yaitu tentang manfaat menghindari penyakit sosial. Nah, hari ini juga kita akan membahas materi tentang manfaat menghindari penyakit sosial. Akan tetapi yang berbeda adalah tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kemarin itu tidak akan kita bahas lagi pada pertemuan kali ini. Bisa adik-adik? Bisa. Jadi itu yang membedakan pertemuan kita pada minggu kemarin dengan pertemuan hari ini. Materi yang sama akan tetapi tujuan pembelajaran yang berbeda. Adik-adik, materi kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan toleransi beragama, yaitu nilai tentang toleransi. Nah, mengapa berkaitan dengan toleransi? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya kita tidak ada toleransi dengan orang lain, otomatis akan terjadi perkelahian. Nah, kekerasan. Nah, kekerasan itu termasuk dalam kecanduan penyakit sosial. Dan lu adik-adik ketahui, toleransi harus kita tanamkan dalam diri kita ya, sehingga kita bisa menghargai, bisa menerima perbedaan di antara kita. Bisa adik-adik? Bisa. Oke. Adik-adik, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bisa ada yang kenis, minta tolong bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Adik dapat
menjelaskan definisi dari manfaat menghindari penyakit sosial dengan tepat. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi strategi untuk menghindari penyakit sosial dengan benar. Baiklah adik-adik, inilah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yakni peserta didik dapat menjelaskan definisi dari manfaat menghindari penyakit sosial dengan tepat. Bisa? Bisa. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi strategi untuk menghindari penyakit sosial dengan benar. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini mengajak kita bagaimana caranya untuk menghindari penyakit sosial. Nah, cara kita itu bagaimana? Jadi kecanduan dan penyakit sosial itu tidak harus kita terapkan ya, akan tetapi kita harus hindari. Nah, untuk itu lebih jelasnya adik-adik, nah, berdasarkan gambar di depan, menurut adik-adik, gambar yang pertama ini gambar yang dalam suasana apa? Menunjukkan gambar ini orang yang sedang melaksanakan apa atau kegiatan apa? Belajar. Nah, ini adalah gambar, ciri gambar tentang kekerasan. Tentang kekerasan ya? Gambar tentang kekerasan. Nah, di dalam masyarakat kita sudah mendengar dan kita sudah melihat terjadinya kekerasan ya, bukan hanya di televisi, di daerah-daerah lain, akan tetapi di sekitar kita itu terjadi ya. Jadi kekerasan itu, kecanduan kekerasan itu perlu kita hindari ya, perlu kita hindari. Kita tidak perlu untuk mengikutinya dan menjelaskannya ya. Kita harus hindari. Ini gambar yang ketiga. Ini gambar tentang apa? Belanja online. Ini menurut adik-adik, belanja online itu bisa atau tidak? Bisa. Akan tetapi benar sekali. Bisa belanja online itu seperlunya. Jangan kita masih punya HP, akan tetapi kita mau beli dari HP itu namanya bohong. Kita melakukan sesuatu itu dengan seperlunya ya. Jangan kita punya ada yang punya atau kita punya handphone atau punya sepatu kita bilang itu namanya bohong. Oke, jadi menambah pemahaman kita pada pembelajaran kali ini. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Nah, sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran pada kali ini, Ibu mohon tolong diperhatikan dan diamati ya, karena setelah ini Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Jadi tolong dipahami, perhatikan ya, jangan ada yang main HP. Bisa adik-adik? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakni khususnya yang mengerti kesehatan masyarakat seperti narkoba. Ini tentunya untuk penyakit sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai masalah atau kondisi yang mengalami individu dan masyarakat secara umum. Kita masuk pada contoh penyakit sosial itu sendiri. Penyakit Jadi sosial tolong perhatikan ya, jangan ada yang main ya. Jangan ada yang main HP. yakni yang pertama Jangan main HP. Baiklah jadi itulah tayangan video kita pembelajaran pada kesempatan ini. Nah, berdasarkan video yang telah adik-adik amati, apakah ada pertanyaan terkait video tadi? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, sudah paham ya berdasarkan tayangan video tadi. Nah, materi yang kita telah amati tadi bermanfaat tentang menghindari. Alhamdulillah adik-adik sudah paham terkait manfaat menghindari penyakit sosial itu seperti apa. Jadi adik-adik tolong ditanamkan dalam diri adik-adik kecanduan seperti apa yang harus dilakukan ya. Misalnya kecanduan ingin sholat, tadi itu yang bisa dilakukan ya. Kecanduan ingin belajar, kecanduan ingin mengaji, kecanduan ingin berpuasa, Senin Kamis. Bisa adik-adik? Bisa. Jadi adik-adik harus tahu, adik-adik kan sudah anak SMK, jadi sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kecanduan yang baik yang harus diterapkan. Meskipun kecanduan yang tidak baik ada pada diri adik-adik, karena manusia itu pasti tidak luput dari hilaf dan salah. Akan tetapi bagaimana cara kita untuk menghindari hal itu ya? Untuk mengurangi hal itu. Bisa? Bisa. Untuk itu adik-adik, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok dan saya sudah mengirim nama-nama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu di buku kita. Silakan dilihat dan silakan cari kelompok mana. Oke?
Oke. Silakan kalian mengerjakan tugas masing-masing kelompok 1 dan kelompok 3. Dikasih waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan tugas yang ada. Bisa adik-adik? Bisa. Setelah itu kalian akan mengirim linknya kalian pemaparan dalam bentuk apa? PowerPoint ya. Jadi tugasnya dibuat dalam PowerPoint, dibuat dalam link, setelah itu dipaparkan atau dipresentasikan ya. Nah, silakan. Silakan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang ada. Jangan yang lain bekerja, yang lain hanya main HP, yang hanya duduk diam, duduk manis tanpa ada bantuan atau partisipasi dalam pengerjaan tugas. Adik-adik, jika terdapat kendala dalam penyelesaian tugas, dalam pembuatan tugas, silakan konsultasikan dengan saya ya. Kelompok 2 ada kendala? Tidak. Kelompok 3 ada kendala? Tidak. Nanti kalau ada kendala silakan ditanyakan ke saya ya. Adik-adik sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang mau presentasi dulu? Oke, silakan. Sudah dikirim ke saya linknya atau menggunakan laptop sendiri? Oke, silakan. Yang lain ibu mohon teman-teman sedang presentasi tolong diperhatikan ya. Ya. Apa yang akan disampaikan oleh kelompok 3? Bisa adik-adik? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini izinkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai manfaat menghindari penyakit sosial. Tolong teman-teman perhatikan ya. Ya. Kelompok 3 sedang presentasi apa yang tadi. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Alia Pemangga. Untuk Alia Pemangga, kami silakan dipersilakan. Baik, terima kasih. 1. Kesehatan fisik yang lebih baik. Kesehatan fisik yang lebih baik adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Juga hubungan sosial yang lebih baik. Berkomunikasilah dengan cara yang jelas, percaya diri, terkendali, dan penuh rasa hormat. Lingkungan yang positif adalah tempat di mana anak dikelilingi oleh nilai-nilai yang baik, norma-norma yang benar, dan contoh teladan yang positif. Terima kasih. Baik, itulah beberapa penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara membangun hubungan sosial yang baik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Bagaimana cara membangun hubungan sosial yang baik? Adapun kiat-kiat untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain antara lain adalah menilai alasan-alasan tingkah laku orang lain, kecerdasan untuk bersikap sabar, toleransi, dan penuh dengan kepercayaan. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Ada tanggapan untuk jawaban tersebut? Karena semua pertanyaan telah kami jawab, maka kami akan menutup sesi tanya jawab. Sekaligus menutup presentasi kami pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik karena semua kelompok sudah selesai memaparkan tugasnya di masing-masing kelompok. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua.
kerja kalian sudah bagus dalam pengerjaan pegawai KK. Akan tetapi Ibu tekankan sekali lagi untuk penguasaan materi itu tolong ditingkatkan lagi ya, sehingga di dalam kita menjawab pertanyaan yang ada untuk memaparkan materi yang ada, kita sudah menguasai memang materi yang akan kita paparkan. Bisa adik-adik? Bisa. Oke, terima kasih. Untuk itu marilah kita simpulkan materi kita pada kesempatan kali ini. Itu manfaat menghindari penyakit sosial. Untuk itu perlu adik-adik diketahui untuk menghindari penyakit sosial itu sangatlah Penting. mengapa penting? Anda yang tahu? Mengapa penting? Karena kecanduan penyakit sosial adalah bagus ya, baik untuk diri. Jadi intinya kecanduan sosial itu harus kita hindari. Kecanduan sosial yang tidak bagus harus kita hindari, tidak perlu kita lakukan. Ya, baiklah adik-adik. Untuk itu, Ibu akan memberikan soal 5 nomor, soal evaluasi. Tapi Ibu mohon masing-masing kelompok tolong dikumpul dengan kerja yang sudah dijelaskan tadi. Diangkat. Untuk 2. Ibu akan memberikan soal evaluasi 5 nomor. Tujuannya untuk melihat pemahaman kalian sampai di mana. Dengan materi yang telah kita bahas pada hari ini. Bisa adik-adik? Bisa. Adik-adik, Ibu sudah kirim di grup sudah. Ibu sudah kirim di grup tentang evaluasi kita pada pagi hari ini. Linknya Ibu sudah kirim di grup. Silakan cek di grup linknya Ibu sudah kirim. Linknya juga Ibu sudah kirim di grup. Silakan dicek ya. Soal ada 5 nomor. Jadi setiap nomor ada waktu ya. Jadi jangan ada yang kerja sama aku, jangan ada yang kerja sama kerja sendiri, karena di sini Ibu akan melihat sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Bulan. Sudah bisa logik semua? Bisa. Oke, terima kasih. Sudah selesai semua? Sudah. Oke adik-adik, pertemuan kita hari ini akan kita akhiri. Nah, untuk pertemuan berikut kita akan membahas materi tentang manfaat menghindari penyakit sosial juga, akan tetapi dengan tujuan yang berbeda ya. Materi yang sama akan tetapi tujuan yang berbeda. Oke adik-adik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Pertemuan kita hari ini akan oleh Bapak dan Mama dan Ibu sudah kami tahu. Untuk itu kepada adik-adik siapa yang bisa menyebut doa? Oke, silakan Abu. Teman sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, doa selesai. Oke, terima kasih. Marilah kita hari ini dengan mengucapkan segala pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Pertemuan kita hari ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.